Bagian ketiga, filsafat Islam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo dan sophia, kebijakan, cinta akan kebijakan. Dalam bahasa Arab, filsafat disebut sebagai falsafah. Secara istilah, filsafat Islam adalah pemikiran mendalam dan rasional yang berakar dari ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis yang dikembangkan oleh para filsuf Islam untuk menjawab persoalan metafisik, etika, sosial, dan eksistensi manusia secara filosofis. Filsafat Islam berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang mendorong penggunaan akal dan pencarian ilmu. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, Allah menunjukkan bahwa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi adalah ciri-ciri orang yang berakal. Dan di surat Az-Zumar ayat 9 menegaskan, Kul hal yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis sahih, Man yuridillahu bil khairan fayaghfiruhu fi dini. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka akan diberi pemahaman dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini membuktikan bahwa aktivitas berpikir dan memahami secara mendalam bagaimana diajarkan dalam filsafat Islam adalah bagian dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam. Tujuan filsafat Islam adalah untuk memahami hakikat, keberadaan, dan kebenaran dan kehidupan dengan menggunakan akal dan berpijak pada wahyu sebagai pedoman utamanya. Ruang lingkup filsafat Islam meliputi metafisika, ilahiyat membahas tentang Tuhan, wujud, hakikat, dan segala sesuatu. Epistemologi, etika atau akhlak, kosmologi asal-usul dan struktur alam semesta, antropologi filsafat, hakikat manusia menurut Islam, dan politik dan sosial negara, keadilan masyarakat ideal dalam Islam. Ada juga tokoh filsuf pada masa itu, yaitu Al-Kindi, filsuf Islam pertama yang menjembatani filsafat Yunani dan Islam. Al-Farabi, filsafat dan agama tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dan Ibnu Sina terkenal dalam bidang kedokteran dan filsafat. Ada juga Al-Ghazali, mengkritik filsafat Yunani yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd percaya bahwa filsafat justru bisa menguatkan agama jika digunakan dengan benar. Agama dan filsafat bisa saling beriringan dan saling melengkapi. Manfaat bagi umat Islam sebagai benteng keimanan, memperkuat akidah, meluruskan pemahaman yang keliru, membekali umat untuk menghadapi tantangan pemikiran dengan landasan yang logis dan syar'i. Bagi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, ilmu ini menjadi bekal intelektual untuk menyampaikan pesan dakwah yang argumentatif, cerdas, dan relevan di tengah masyarakat modern saat ini.